Baik, Pro Al-Habib, Mas Jerry dan Mbak Titi, kalau kita lihat coreng KPU karena Hashim, Mbak Titi Anda melihat seperti itu? Bisa dibilang ya, sebenarnya corengnya sudah sejak lama. Tadi pernyataan dari Bang Ray Rangkuti, juga teman-teman dari koalisi itu tepat sekali. Kalau bahasanya Ray Rangkuti ini adalah putusan yang tepat tapi terlambat. Nah, saya kira itu mewakili opini minimal saya ya terhadap putusan DKPP ini. Kita mengapresiasi putusan DKPP. DKPP telah menegakkan etika penyelenggara pemilu. Penyelenggara pemilu adalah profesi yang terhormat, yang betul-betul mulia, makanya dia dibingkai oleh kode etik begitu. Profesi yang betul-betul memiliki kredibilitas pasti punya kode etik. Nah, ini penyelenggara pemilu punya kode etik. Dan DKPP adalah institusi yang diberikan kewenangan untuk menegakkan etika penyelenggara pemilu. Jadi dalam konteks ini kita tetap apresiasi dan mendukung penuh DKPP. Meskipun kalau boleh evaluasi ya, harusnya tidak ada korban baru kalau sejak awal di kasus wanita emas, DKPP sudah menerapkan sanksi maksimal seperti tradisi tanda kutip yang selama ini dilakukan pada masa kepemimpinan Pak Muhammad dan kawan-kawan, Profesor Muhammad dan kawan-kawan. Jadi kalau di era kepemimpinan Prof. Muhammad, berdasarkan data yang ada sampai tahun 2022, setiap pelanggaran etika yang melibatkan tindakan asusila itu pasti sanksinya sangat berat, sanksi maksimal, yaitu pemberhentian begitu. Makanya cukup mengejutkan kalau kita baca putusan wanita emas, di dalam putusan tersebut yang bisa kita akses bersama-sama, ternyata memang terbukti ada relasi istimewa begitu ya yang dibangun antara seorang ketua KPU dengan ketua umum partai politik, di mana seharusnya lembaga penyelenggara pemilu itu mandiri, non-partisan, imparsial. Bukan hanya netral, tapi seharusnya imparsial, tetapi kemudian terbukti di dalam putusan DKPP itu ada relasi yang terjadi antara seorang ketua KPU dengan seorang ketua umum partai politik. Tetapi ini adalah pil pahit yang harus kita telan dalam penyelenggaraan pemilu kita. Harus ada korban baru dan kita bersimpati, mendukung penuh korban ya, mengapresiasi. Perjuangan korban adalah inspirasi yang juga meneguhkan kepada perempuan dimanapun berada bahwa keadilan itu ada, keadilan itu bisa ditegakkan. Jangan takut, mari kita bersama-sama berjuang begitu ya dan memberikan dukungan. Dan yang kedua adalah juga pesan kepada jajaran penyelenggara pemilu yang jumlahnya ribuan di seluruh wilayah Indonesia untuk tidak coba-coba menduplikasi perilaku yang sama begitu ya. Karena harusnya mendapat sanksi berat. Dan yang terakhir yang juga kita harus berikan dukungan kepada DKPP. Ada beberapa kasus lain nih Mbak Eliza yang sedang ditangani oleh DKPP dengan tipologi pelanggaran etika serupa. Apakah dia penelantaran keluarga, KDRT, lalu perselingkuhan dan juga nikah siri ya. Okay. Nah, ini yang jangan sampai kemudian konsistensi dan sikap tegas DKPP berhenti di kasus ini. Kita berharap DKPP tetap konsisten di kasus yang sedang ditangani ataupun kalau jangan sampai ya ada kasus-kasus baru di masa yang akan datang gitu, Mbak. Baik.